tadi disebutkan bahwa otonomi daerah ini sebenarnya baik untuk masyarakat karena pemerintah merasa dekat dengan rakyat dan rakyat juga bisa memberikan aspirasi kepada pemerintah daerahnya untuk membangun daerahnya itu sendiri, Pak. Nah, tapi ketika ditinjau lebih dalam lagi, ternyata ini dimanfaatkan oleh kepala daerah untuk melakukan tindakan yang di luar kewenangan. Apakah sejauh ini kerangka dari otonomi daerah itu memberikan batasan kepada kepala daerah agar ya ini untuk tindakan korupsi ada aturannya sendiri seperti itu, Pak? Ya, sebenarnya sistem pemerintahan apapun ya, sistem pemerintahan daerah apapun, apakah itu desentralistis atau sentralistis, itu kan sebenarnya akan membawa konsekuensi terkait dengan misalnya perwujudan pemerintahan yang baik dan bersih tadi begitu ya Mas ya. Sehingga harapannya konsep ideal itu akan terwujud. Tapi pada kenyataannya ya realitasnya kemudian sedikit banyak, mengapa saya sebut sedikit banyak karena ada yang sedikit ada yang banyak gitu. Elit di daerah itu yang kemudian ikut mewarnai itu ya, mewarnai dalam artian kalau memang kemudian elitnya atau kepala daerahnya atau juga elit politik yang lain itu memiliki komitmen yang baik kepada kemajuan daerah dan juga kemajuan masyarakatnya, kesejahteraan masyarakatnya, maka disitulah kemudian daerah-daerah itu muncul menjadi daerah yang baik, yang nyaman ditempati oleh warganya, gitu kan, maju gitu kan. Namun ketika elitnya termasuk kepala daerah itu katakanlah tidak memiliki komitmen dan tidak ya kita sebut aja tidak baik begitu, maka daerah tersebut juga tidak seperti yang diharapkan ya. Bahkan yang terjadi kemungkinan muncul kasus penyimpangan semacam itu. Nah, ini sekali lagi kalau melihat konteks semacam itu sebenarnya yang salah itu siapa itu? Apakah sistem pemerintahan daerahnya atau terutama orang-orangnya? Kalau kita lihat sekilas kan berarti kan sistem apapun sebenarnya itu sangat tergantung dengan komponen aktor-aktornya kan, termasuk kepala daerah maupun elit-elit birokrasi yang lain di daerah. Itu saya kira yang harus dibenahi. Hanya kemudian ketika sistemnya itu baik, harapannya juga akan memberikan peluang yang lebih baik juga bagi perwujudan pemerintahan yang ideal tadi, gitu kan. Jadi saya kira antara sistem dengan para pelakunya itu sebenarnya bisa saling mendukung di situ, begitu. Baik, jadi selama ini sistem otonomi daerah itu sebenarnya sudah bagus ya Pak ya. Artinya adalah bisa memberikan ruang publik untuk bisa memberikan masukan kepada daerah dan daerah bisa leluasa untuk membangun daerahnya. Tapi karena ada aktor atau mungkin kualitas dari Oknum begitu ya, kata ya, kita sebut aja oknum. oknum kepala daerah yang ya ingin memperkaya diri sendiri, akhirnya terjadilah suatu korupsi daerah seperti itu ya Pak ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.